Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan video hari ini kita akan belajar tentang pengenalan dan basic Cisco. Jadi pada bab pengenalan dan basic Cisco tersebut kita akan belajar beberapa materi. Antara lain yang pertama yaitu remote Cisco real device, yang kedua ada remote Cisco pada paket tracer, yang ketiga perintah dasar Cisco, yang keempat service password encryption, yang kelima konfigurasi IP address pada Cisco router, dan yang keenam ataupun yang terakhir kita akan belajar tentang perintah N. Jadi pada video kali ini kita akan belajar keenam materi tersebut teman-teman. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, pada materi yang pertama kita akan mengenal atau cara meremote Cisco real device. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana sih caranya meremote dengan real device. Teman-teman bisa dilihat pada gambar tersebut terdapat beberapa alat. Antara lain ada kabel, ada laptop, ada PC, dan juga ada switch. Nah, di sini teman-teman bisa lihat terdapat beberapa port-port. Port-port ini itu namanya interface. Nah, interface ini bisa dijadikan sebagai access point untuk internet atau laptop dan juga PC. Nah, pada video kali ini kita akan mengenal atau cara meremote dengan real device. Di sini pada switch ada yang namanya port konsol. Nah, port konsol ini gunanya untuk mengkonfigurasi atau meremote pada laptop ataupun PC dengan menggunakan kabel. Kabel itu yang ini teman-teman. Jadi, kabel ini akan terhubung ke port konsol, sedangkan yang ini akan terhubung ke laptop ataupun PC. Jadi untuk pengenalan remote Cisco real device hanya seperti itu. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas remote Cisco pada paket tracer. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke materi berikutnya. Oke teman-teman, karena pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang cara meremote Cisco real device, pada materi kali ini kita beralih dulu ke remote Cisco pada paket tracer. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Cisco paket tracernya. Untuk remote Cisco pada paket tracer, kita masukkan dulu switchnya teman-teman. Untuk switch, di sini kita masuk pada network device. Kemudian yang ke switch. Di sini saya menggunakan switch yang 2960. Nah, berikutnya kita masukkan PC teman-teman. Kemudian kita konekkan ke menu connection. Nah, di sini kita biasanya kan menggunakan yang automatically choose. Nah, untuk kabel automatically ini itu sudah default ya teman-teman. Kalau untuk yang menghubungkan FA itu menggunakan kabel yang ini. Sedangkan untuk remote kita menggunakan yang konsol teman-teman, yang nomor 2. Kita hubungkan konsol. Kemudian ke PC pilih yang RS232. Kemudian di sini kita itu bisa mengkonfigurasi dengan dua cara, yaitu pada switchnya langsung pada menu CLI. Nah, di sini kita bisa meremote atau kita bisa di PC-nya, teman-teman. Di sini saya akan meremote menggunakan yang PC. Nah, sebenarnya caranya ini tuh sama saja. Cuman untuk konfigurasi untuk Rio device itu yang di switch kan tidak ada tampilannya. Jadi kita bisa menggunakan yang di PC saja, teman-teman. Untuk yang di PC ini kita menu ke desktop, kemudian kita ke terminal. Lalu kita klik OK saja. Nah, di sini kita bisa mengkonfigurasi dengan dua cara, yang di switch ataupun yang di laptop, teman-teman. Yang di PC. Mungkin untuk materi remote Cisco pada paket tracer hanya seperti itu.
Untuk selanjutnya kita akan belajar materi tentang perintah dasar Cisco. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita ke materi berikutnya. Oke teman-teman, setelah kita membahas materi tentang remote Cisco pada paket tracer, pada materi berikutnya kita akan belajar tentang materi perintah dasar Cisco. Pertama-tama kita buka tab CLI pada switch, kemudian kita klik enter untuk memulai. Nah, teman-teman bisa lihat simbol lebih besar ini. Simbol ini artinya adalah kita masuk pada mode user atau level user. Teman-teman bisa coba masukkan perintah tanda tanya. Nah, pada mode user ini kita terbatas pada melakukan konfigurasi ini ya, teman-teman. Cuman kita hanya bisa mengetes misalkan ada SSH ataupun mengetes ping atau terminal dan yang lain-lain. Ini pada mode user. Lalu yang kedua ada mode privilege. Untuk masuk pada mode privilege, kita masukkan saja perintahnya yaitu enable. Lalu klik enter. Nah, jika sudah ada tanda pagarnya, itu artinya kita masuk pada mode privilege. Untuk mode ini kita bisa gunakan mode yang lebih banyak atau lebih luas. Kita coba saja ketikkan tanda tanya lagi untuk melihatnya. Nah, pada mode privilege ini sudah banyak perintah atau lebih luas lah intinya daripada mode user. Di sini kita sudah bisa lihat banyak sekali perintah-perintah pada mode privilege. Nah, untuk mode yang ketiga atau mode yang terakhir yaitu ada mode global configuration dengan cara memasukkan perintah conft lalu klik enter. Kemudian kita lihat dengan cara mode perintah tanda tanya. Kalau sudah ada tulisan seperti ini tadi teman-teman, sudah ada tulisan config, maka artinya kita berhasil pada mode, kita sudah berhasil masuk ke mode global configuration, yaitu dimana pada mode ini kita bisa mengkonfigurasi semuanya yang kita mau. Coba di sini kita lihat di mode global configuration ini sudah lebih banyak perintahnya dibandingkan mode privilege, teman-teman. Nah, untuk kelebihan dari mode global configuration ini daripada mode privilege adalah kita tidak bisa mengkonfigurasi atau mengubah data pada mode privilege. Nah, karena di mode privilege ini kita tidak bisa mengubah data atau mengkonfigurasi, dengan adanya mode global configuration ini kita bisa merubah data ataupun bisa mengkonfigurasi. Jadi untuk kelebihannya itu ya teman-teman. Nah, untuk materi perintah dasar hanya ini. Kita akan belajar pada materi berikutnya tentang service password encryption. Di sini kalau teman-teman ingin keluar, ketikkan saja exit atau EX, maka kita akan keluar teman-teman ke mode yang awal. Jadi seperti itulah, coba exit. Nah, seperti ini teman-teman. Kita akan masuk ke mode paling awal. Untuk cara keluarnya seperti itu teman-teman, ketikkan perintah exit. Untuk materi perintah dasar Cisco hanya seperti itu. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, setelah kita belajar tentang perintah dasar Cisco, pada materi berikutnya kita akan belajar tentang service password encryption. Nah, jadi gunanya password ini agar switch kita atau konfigurasinya aman, dengan artian tidak dihack oleh orang lain.
Jadi langsung saja kita coba masukkan switch, kemudian kita masuk pada tab CLI. Kita tunggu sebentar. Nah, jika sudah, kita klik start untuk memulai. Lalu kita masuk pada perintah enable, kemudian ke config. Nah, langkah berikutnya kita tunggu sebentar teman-teman. Jadi untuk mode config pagar ini artinya kita akan mengubah konfigurasi. Kemudian kita masukkan command enable password dan password yang akan kita gunakan. Misalkan enable password, kemudian kita masukkan password yang kita inginkan. Misalkan di sini saya menggunakan password TKJ, maka perintahnya enable password TKJ. Kemudian klik enter. Nah, kemudian kita coba keluar dulu dengan perintah exit. Exit lagi. Di sini kita akan coba masuk lagi ke privilege. Oke, di sini kita bisa lihat teman-teman, ketika kita akan masuk ke mode privilege, kita akan dimintai password karena kita sudah membuat password dengan command enable password lalu password yang kita inginkan. Karena tadi saya menggunakan TKJ, maka kita masukkan TKJ. Sekedar informasi, jika kita sudah mengetik namun pada tampilannya tidak muncul, maka itu memang sudah dari sananya teman-teman. Dengan artian supaya ketika kita mengetikkan password itu aman. Misalkan kita berdua dengan orang lain, kita masukkan password maka tidak akan terlihat. Kita ulangi, masukkan perintah TKJ, kemudian klik enter. Nah, maka kita akan berhasil masuk ke mode privilege. Kita coba lihat dengan perintah show run. Nah, di sini untuk enable password sudah bisa dilihat teman-teman dengan password TKJ karena saya memasukkannya perintah password TKJ. Di sini menurut saya belum begitu aman teman-teman. Supaya tidak kehack, kita ada satu perintah lagi. Untuk enable password ini bisa dibilang belum aman karena bisa dilihat, kita bisa melihat passwordnya. Artinya kita belum 100% aman ya teman-teman, atau bisa kelihatan oleh orang lain untuk enable password ini. Nah, untuk lebih amannya kita coba yang namanya enable secret, yaitu kita masuk pada mode konfigurasi lalu enable secret dan password yang akan kita masukkan. Kita coba masuk ke config, lalu dengan perintah enable secret lalu masukkan password enable secret lalu password yang ingin kita masukkan. Di sini misalkan untuk passwordnya saya ketikkan Gilang, lalu klik enter, kemudian kita coba exit lagi, lalu kita coba masuk ke mode privilege. Nah, di sini kita masukkan password yang enable secret tadi teman-teman, yaitu dengan password Gilang. Oke, lalu kita coba lihat. Nah, untuk yang enable password tadi kan masih bisa dilihat dengan password TKJ. Sedangkan untuk enable secret ini istilahnya disensor atau di blok teman-teman. Dengan artian kita tidak akan mudah kehack atau tidak akan mudah terlihat passwordnya oleh orang lain, karena dengan perintah enable secret ini tidak bisa dilihat
passwordnya karena terblok tadi teman-teman. Jadi ini bisa dibilang lebih aman dibandingkan untuk enable password. Oh iya teman-teman, sebenarnya untuk enable password ini bisa kita sensor atau bisa kita blokir sama seperti enable secret teman-teman. Nah, untuk perintahnya supaya kita bisa mengsensor, pertama-tama kita masuk ke config, lalu kemudian kita ke service password, kita masuk perintah ke service password encryption teman-teman, lalu kita enter, kemudian kita keluar, kemudian kita masuk lagi teman-teman. Show run. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman bahwa enable password sudah sama seperti enable secret atau sudah disensor untuk passwordnya teman-teman. Tapi menurut saya ini belum bisa terbilang aman karena ini masih bisa dihack dengan cara kita double klik, kemudian kita copy, lalu masuk ke Google, kemudian kita cari pada Google yaitu password decrypt teman-teman. Ini ya. Lalu kita masuk ke salah satunya teman-teman. Kemudian di sini kita coba masukkan passwordnya teman-teman. Nah, di sini maka dengan kita memasukkan password tadi ke password decrypt, ini bisa terbaca ataupun terlihat teman-teman. Istilahnya terhack lah. Dengan begitu menurut saya untuk enable password ini belum bisa terbilang aman teman-teman. Jadi untuk materi service password encryption hanya seperti itu. Kita lanjut saja ke materi berikutnya, ke konfigurasi IP address pada Cisco router teman-teman. Tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke materi berikutnya. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi IP address pada Cisco paket pada Cisco router teman-teman. Jadi pertama-tama kita persiapkan terlebih dahulu untuk alat-alatnya. Yang pertama yaitu ada router. Di sini saya menggunakan router yang 2811. Kemudian kita di sini ada switch yang 2960. Kemudian di sini saya menggunakan PC 1, 2, dan 3 teman-teman. Nah, kenapa saya kotaki terpisah seperti ini? Karena supaya mudah dipahami. Karena satu kotak ini artinya adalah beda network ataupun beda segmen. Jadi apa itu segmen? Segmen yaitu pada port-port FA0/0 itu segmen 1. Sedangkan FA0/1 itu adalah segmen 2. Begitu ya untuk perumpamaannya. Nah, selanjutnya kita akan mengkonfigurasikannya, teman-teman. Tapi sebelum kita mengkonfigurasikannya, kita pikirkan dulu teman-teman untuk IP yang akan kita pakai. Di sini saya sudah menyiapkan IP-nya. Jadi untuk segmen 1 ini saya menggunakan IP 10.10.10.0/24. Sedangkan untuk yang segmen 2 yaitu 20.20.20.0/24 teman-teman. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan untuk IP yang FA0/0 teman-teman, yaitu dengan gateway yang kemarin. Misalkan di sini IP-nya kan 10.10.10.0. Maka kita coba gateway 1 untuk router, maka artinya atau cara pembacaannya yaitu 10.10.10.1.
Kemudian untuk gateway PC 1 yaitu dengan gateway 2 yang artinya 10.10.10.2, sedangkan untuk PC 3 10.10.10.3. PC 2. Kemudian untuk segmen yang FA0/1 di sini saya menggunakan gateway 1 juga. Kemudian untuk yang PC 3 yaitu gateway 2 artinya 20.20.20.2. Nah, setelah kita sudah mempersiapkannya seperti ini, kita akan mengkonfigurasikannya terlebih dahulu pada router, teman-teman. Di sini kita masuk pada tab CLI, lalu kita di sini setelah kita mempersiapkan alat-alatnya, kita akan melakukan konfigurasi, teman-teman, pada router. Oke teman-teman, berikutnya kita akan coba mengkonfigurasikan pada router. Jadi untuk langkah yang pertama kita masuk ke router, kemudian masuk ke tab CLI, teman-teman. Kemudian kita masuk ke konfigurasi global dengan perintah conft. Kemudian kita masukkan perintah interface FA 0/0, enter. Kemudian kita nyalakan dengan perintah no shutdown atau jangan matikan artinya, teman-teman. Nah, setelah sudah kita coba keluar, kemudian kita ke interface FA 0/1, FA 0/1, kemudian kita klik enter. Kemudian kita nyalakan juga dengan perintah no shutdown. Nah, jika sudah kita keluar, kemudian kita masuk lagi ke interface FA 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu tadi IP address 10.10.10.1, dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita klik enter, lalu kita keluar dan masuk lagi ke yang interface FA 0/1. Kemudian kita masukkan IP-nya, IP dengan perintah IP address tadi 20.20.20.1. kemudian subnet mask 255.255.0, dan enter. Lalu kita coba keluar, teman-teman. Nah, di sini untuk melihat IP berapa saja yang sudah kita isi atau konfigurasikan tadi melalui perintah show IP interface brief, teman-teman. Kita coba show IP interface brief. Nah, di sini akan terlihat untuk FA 0/0 di sini saya menggunakan IP 10.10.1. Kemudian untuk FA 01 saya menggunakan IP 20.1. Di sini ada yes manual up yang artinya aktif, sedangkan untuk down itu artinya tidak aktif, teman-teman. Lalu selanjutnya kita coba konfigurasi pada PC, teman-teman. Di sini saya untuk PC 1 coba masuk dulu ke
tab desktop, kemudian ke terminal, kita klik oke saja. Maaf, kita ke IP configuration, kemudian kita masukkan IP-nya yang tadi yaitu 10.10.10.2, kemudian untuk subnetnya yaitu 255.255.255.0, kemudian untuk untuk gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Ini untuk PC1 teman-teman. Kemudian untuk yang PC2 kita coba masukkan ulang seperti PC1 dengan cara ke desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.3, dan untuk subnet max-nya sama yaitu 255.255.0, dan untuk gateway yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita lakukan yang sama dengan PC3, ke desktop, kemudian IP config, kita masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2, untuk subnet max-nya 255.255.255.0, dan untuk gateway kita masukkan yaitu 20.20.20.1 teman-teman. Nah, di sini kita sudah selesai mengkonfigurasikan semuanya ya teman-teman. Untuk pengetesannya kita bisa kirim paket dengan logo pesan dari PC1 ke PC4 misalkan. Maaf gagal, kita coba lagi. Nah, di sini sudah berhasil teman-teman. Teman-teman bisa melakukan pengetesan pada semua PC. Jadi untuk materi konfigurasi IP address pada Cisco router hanya seperti itu. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang perintah N teman-teman. Jadi tanpa lama-lama langsung saja kita masuk ke materi berikutnya. Oke teman-teman, pada kali ini kita akan belajar tentang perintah N. Nah, jadi untuk perintah N ini sendiri sebenarnya sama halnya dengan perintah exit. Kita coba masuk ke perintah. Bentar. Misalkan di sini saya masuk ke dan kita ke interface FA 0/0. Nah, untuk perintah exit itu kan bahwa kita masih pada mode privilege, misalkan kita exit. Nah, ini akan masuk ke mode privilege. Sedangkan perintah N itu misalkan kita masih berada di mode privilege, lalu dengan perintah N itu kita akan keluar pada mode privilege tersebut. Intinya kurang lebih sama seperti pada perintah exit tersebut teman-teman. Coba kita masuk lagi ke interface FA, kemudian kita menggunakan perintah N. Nah, di sini akan langsung terhenti teman-teman. Jadi itu untuk materi perintah N. Kurang lebihnya terima kasih sudah menemani saya belajar dari bab pengenalan dan basic Cisco yang terdiri dari 6 materi, antara lain ada remote Cisco real device, kemudian remote Cisco pada packet tracer, perintah dasar Cisco, service, password encryption, konfigurasi IP address pada Cisco router, dan yang terakhir tadi yaitu adalah perintah N. Mungkin segitu saja untuk materi video pada hari ini. Mohon maaf apabila ada yang salah penyebutan atau salah penyampaian. Saya Gilang Pusianto pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.